Halo semua, kali ini kita akan mempelajari tentang persamaan diferensial orde 2. Nah, ini adalah beberapa contoh persamaan diferensial orde 2. Ada 4 tipe, tipe pertama, tipe kedua, tipe ketiga, dan tipe keempat. Kalau dilihat di sini, di 4 tipe ini kita mempunyai satu fungsi fx yang dapat dinyatakan sebagai suatu fungsi yang merupakan turunan kedua dari fungsi y terhadap x, kayak gitu ya. Kemudian yang pertama kita akan membahas tentang persamaan diferensial biasa orde 2 yang homogen. Oke. Nah, ini adalah bentuk umum persamaan diferensial orde 2. Jadi ya double aksen, ingat tadi ya, turunan kedua fungsi y terhadap x tambah pxy aksen. Ingat, y aksen ini adalah turunan pertama dari fungsi y terhadap x tambah gxy tambah rx. Ini adalah bentuk umum persamaan diferensial orde 2. Nah, kapan dia disebut homogen? Jadi persamaan diferensial ini orde 2 ini disebut sebagai PD homogen jika rx sama dengan 0. Sebaliknya, jika rx ini tidak sama dengan 0, maka kita sebut persamaan diferensial tersebut sebagai persamaan diferensial yang non homogen. Jadi kuncinya perhatikan di bagian ini ya, bukan bagian yang ini. Oke, bentuk umum dari persamaan diferensial biasa linear orde 2 itu homogen dengan koefisien konstanta, yaitu ini, y double aksen tambah pxy aksen tambah gx sama dengan 0. Dengan px dan gx ini adalah dua fungsi yang kontinu pada selang buka i. Nah, bagaimana solusi umumnya? Nah, solusi umum dari suatu persamaan diferensial orde 2 homogen yang ini dapat dilihat, yang ini ya, solusi umumnya adalah yang di bawah ini, yx sama dengan c1 y1 tambah c2 y2, dengan c1 dan c2 adalah anggota dari himpunan bilangan real. c1 c2 ini adalah koefisiennya ya, y1 dan y2 ini adalah variabelnya. Oke, kemudian ini adalah contoh. Jadi dilihat di sini, contohnya adalah ini. Tentukan solusi umum dari persamaan diferensial y double aksen sama dengan 4x pangkat 3 tambah 3x kuadrat tambah x. Nah, kita diminta menentukan solusi umumnya. Nah, ingat kembali tadi bentuk solusi umumnya seperti apa? Bentuknya seperti ini tadi ya. Oke, tapi dalam kasus ini bisa dilihat agak berbeda dengan ini ya. Di sini kita punya y, di sini kita punya x di sini. Jadi tinggal kita integralkan, bisa saja integralkan dia. Jadi kalau kita punya y double aksen ini adalah turunan kedua dari fungsi y terhadap x sama dengan 4x pangkat 3 tambah 3x kuadrat tambah x, maka y aksennya tinggal kita integralkan ini. Kita akan peroleh seperti ini, 4x pangkat 3 diintegralkan sama dengan x pangkat 4, 3x kuadrat diintegralkan sama dengan x pangkat 3, dan x diintegralkan sama dengan 1/2 x kuadrat. Nah, ini adalah C1. Ingat, kalau kita integralkan kan selalu ada tambah C ya untuk integral tertentu. Di sini kita gunakan C1. Nah, kemudian kita mencari y-nya. Y berarti integral dari y aksen, integralkan terhadap x, karena y adalah suatu fungsi dalam x, maka y sama dengan integral dari y aksen, integral dari yang atasnya, sehingga kita akan peroleh y sama dengan integral dari x pangkat 4 ini adalah ini 1/5 x pangkat 5, x pangkat 3 menjadi 1/4 x pangkat 4, 1/2 x pangkat 2 menjadi 1/2 kali 1/3 x pangkat 3.
sama dengan 1/6 X pangkat 3 tambah C1 menjadi C1X ditambah dengan C2. Oke, jadi kita punya bentuk umumnya seperti ini atau solusi umumnya seperti ini. Jadi jika kita punya persamaan diferensial ya double aksen sama dengan 4x pangkat 3 tambah 3x kuadrat tambah x, maka solusi umumnya yaitu 1/y sama dengan 1/5 x pangkat 5 tambah 1/4 x pangkat 4 tambah 1/6 x pangkat 3 tambah C1x. Nah, ini contoh yang kedua, tentukan solusi umum dari persamaan diferensial x y double aksen tambah y aksen tambah x sama dengan 0. Nah, langkah pertama kita misalkan y aksen atau dy per dx ini sama dengan p. Kemudian dari ini kita akan peroleh p aksen adalah turunan pertama dari p atau sama dengan turunan kedua y terhadap x, sehingga persamaan yang awal yang ini kita punya di sini dapat dituliskan sebagai berikut: x dp per dx tambah p tambah x sama dengan 0. Selanjutnya kita pindahkan x ke ruas kanan, kita akan peroleh x dp per dx tambah p sama dengan negatif x. Kemudian perhatikan bentuk yang ini. Kalau kalian perhatikan yang sama, bentuk di ruas kiri ini tidak lain merupakan bentuk dari ini, turunan pertama terhadap x dari xp. Ingat, kalau kita punya fungsi y sama dengan xp, maka y aksennya sama dengan apa? X aksen p tambah xp aksen. X aksen sama dengan 1 kali p tambah xp aksen. P aksen itu bisa kita tulis sebagai dp per dx, sehingga ini y aksen kita akan peroleh sama dengan p tambah x dp per dx atau sama dengan x dp per dx tambah p. Ini sama ya, bentuk ini sama dengan bentuk yang ini. Nah, selanjutnya kita punya tadi apa? D per dx dari xp sama dengan negatif x. Maka kalau kita mencari xp nya, tinggal kita integralkan kedua ruas. Yang integralkan ruas kiri kita akan peroleh xp, yang integralkan ruas kanan kita akan peroleh negatif 1/2 x kuadrat tambah c1. Nah, sehingga kita punya ini p sama dengan negatif 1/2 x tambah 1/x c1. Nah, pertanyaannya, kok kenapa seperti itu, Pak? Nah, ini kan ingat kembali, ini kita punya bentuk xp sama dengan negatif 1/2 x kuadrat tambah c1. Kita bagi kedua ruas dengan x, maka ruas kiri tinggal p dan ruas kanan tinggal ini, negatif 1/2 x tambah 1/x c1. Selanjutnya perhatikan, karena dy per dx sama dengan p, kita punya di atas tadi ya, ini jangan lupa, maka kita akan peroleh seperti ini, y sama dengan integral dari negatif 1/2 x tambah 1/x c1 dx. Nah, kenapa seperti ini? Ingat kembali bahwa dy per dx itu sama dengan p, sehingga kita punya persamaan yang ini, kita bisa tulis ini sebagai dy per dx. Sehingga kita akan peroleh y adalah integralkan dari integralkan terhadap ini ya. Jadi y adalah integral dari ini, kita akan peroleh hasilnya adalah ini. Jadi y sama dengan integral dari negatif 1/2 x tambah 1/x c1 dx. Integral dari negatif 1/x kita akan peroleh negatif 1/4 x pangkat 2, sedangkan integral dari 1/x c1 kita akan peroleh ini c1 ln x tambah c2. Oke, seperti itu ya. Saya harap contoh ini kalian bisa mengerti. Selanjutnya kita masuk ke tahap berikutnya. Oke, sekarang bagaimana langkah-langkah penyelesaian suatu persamaan diferensial order 2 yang homogen.
berbentuk Y double aksen tambah B aksen tambah C sama dengan 0. Ada dua langkah utama yang kita harus lakukan. Yang pertama, kita harus menentukan persamaan karakteristiknya. Nah, bagaimana caranya? Kita misalkan dulu Y double aksen sama dengan M kuadrat, kemudian Y aksen itu sama dengan M, dan Y sama dengan 1. Sehingga persamaan ini, yang awal ini, kita akan ubah dia menjadi ini, AM kuadrat tambah BM tambah C sama dengan 0. Ini yang disebut sebagai persamaan karakteristiknya. Kemudian langkah yang kedua, kita faktorkan dia atau kita cari akar-akarnya. Terserah dengan cara apapun, bebas. Kita mencari akar-akar dari persamaan karakteristik tersebut. Kita lihat akar-akarnya. Jika akar-akarnya tidak sama dan akar-akarnya adalah bilangan real, maka solusi umumnya adalah ini, Y sama dengan C1 E pangkat M1X tambah C2 E pangkat M2X. Nah, jika M1 sama dengan M2, M juga anggota himpunan bilangan real, maka solusi umumnya adalah ini, Y sama dengan E pangkat M1X dikalikan dengan C1 tambah C2X. Sedangkan yang ketiga, jika keduanya merupakan bilangan kompleks, akar-akarnya M1 dan M2 itu adalah bilangan kompleks, atau kita dapat nyatakan M1,2 sama dengan alfa tambah I beta, maka kita punya solusinya berbentuk ini, Y sama dengan E pangkat alfa X dikalikan dengan C1 cos beta X tambah C2 sin beta X. Seperti itu. Untuk jelasnya bisa dilihat di 3 contoh ini. Contoh yang pertama, tentukan solusi, atau contoh 3 ya di sini. Tentukan solusi umum dari persamaan diferensial Y double aksen tambah 3Y aksen tambah 2Y sama dengan 0. Seperti biasa, seperti tadi yang telah disampaikan, langkah pertama yaitu kita tentukan persamaan karakteristiknya. Kita misalkan Y double aksen sama dengan M kuadrat, Y aksen sama dengan M, dan Y sama dengan 1. Sehingga persamaan ini dapat kita nyatakan sebagai berikut, M kuadrat tambah 3M tambah 2 sama dengan 0. Kita faktorkan ini, kita akan peroleh akar-akarnya yaitu M1 sama dengan negatif 1 dan M2 sama dengan negatif 2. Ingat ya, ini kalau kita faktorkan dia, maka kita akan peroleh M tambah 1 M tambah 2 sama dengan 0. Sehingga solusi umumnya yaitu kita gunakan yang mana? Kita gunakan yang pertama ini ya. Kita gunakan yang pertama ini, dia tidak sama dan dia anggota himpunan bilangan real, akar-akarnya ya. Kita peroleh Y sama dengan C1 E pangkat negatif X. Ingat, kita punya M sama dengan negatif 1 tadi, dan C2 E pangkat negatif 2X. Kita punya M2 sama dengan negatif 2. Contoh yang keempat, tentukan solusi umum dari persamaan diferensial Y double aksen tambah 6Y aksen tambah 9Y sama dengan 0. Seperti biasa, kita misalkan Y double aksen sama dengan M kuadrat, Y aksen sama dengan M, dan Y sama dengan 1. Sehingga persamaan di atas ini akan menjadi seperti ini, M kuadrat tambah 6M tambah 9 sama dengan 0. Nah, ini salah ya, salah ketik. Harusnya ini adalah karena akar-akar dari M kuadrat tambah 6M tambah 9 sama dengan 0 itu adalah akar kembar. M1 sama dengan M2 sama dengan negatif 3. Perhatikan kalau kita faktorkan dia, kita akan peroleh ini M tambah 3 M tambah 3 sama dengan 0. Maka solusi umumnya yaitu kita gunakan yang mana? Kita gunakan yang kedua di sini. Kita akan peroleh solusi umumnya yaitu Y sama dengan E pangkat negatif 3X. Kita ambil negatif 3 ini dari sini tadi, dikalikan C1 tambah C2X. Kemudian untuk contoh yang kelima, kita punya persamaan diferensial Y double aksen tambah 4Y aksen tambah 9Y sama dengan 0. Sama seperti dua contoh sebelumnya, kita misalkan Y double aksen sama dengan M kuadrat, Y aksen sama dengan M, dan Y sama dengan 1. Sehingga persamaan ini menjadi M kuadrat tambah 4M tambah 9 sama dengan 0. Dengan rumus ABC kita akan peroleh ini, M1 sama dengan negatif 2 tambah I akar 5, dan M2 sama dengan negatif 2 kurang I akar 5. Karena akar-akarnya adalah bilangan imajiner,
maka akar-akarnya berupa bilangan kompleks. Saya ulangi, karena akar-akarnya berupa bilangan imajiner, maka kita bisa menyatakan, bukan menyatakan ya, kita bisa membentuk solusi umumnya dengan menggunakan sifat atau menggunakan karakteristik yang ketiga ini, yaitu Y sama dengan E pangkat negatif 2X. Negatif 2 kita ambil dari ini, negatif 2 yang ini, dikalikan dengan C1 cos akar 5X. Akar 5 nya kita ambil yang ini, kita ambil akar 5 yang ini, tambah C2 sin akar 5X. Seperti itu ya. Jadi intinya, langkah pertama tentukan persamaan karakteristiknya dulu, yang kedua cari akar-akarnya dan bandingkan kedua atau akar-akarnya tersebut. Kemudian kita bisa memilih satu dari tiga karakteristik yang dapat digunakan, atau satu dari tiga cara atau satu dari tiga bentuk ya yang dapat digunakan, tergantung dari akar-akarnya itu. Oke, cukup sampai di sini video kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam.